namanya geografi. Jadi rencananya November nanti aku ikut yang namanya aku lebih mengandalkan kemampuan hafalanku untuk menghafal berbagai teori, berbagai benda-benda, struktur-struktur untuk mengikuti. Nah, oke Riz, kan kemarin kita nih udah ngobrol-ngobrol nih sama si Aditama tentang kepramukaan itulah ya. Iya. Nah, terus sekarang kita ngundang Aditama lagi nih. Waduh, Aditama ini emang kebanyakan prestasi. Bener Aditama banget. Aditama lagi. Kan ngomongin prestasinya Aditama itu kan nggak ada habis-habisnya itu. Waduh. Gila, keren Makasih, banget. Terus kita mau ngundang Aditama sebagai tamu apa nih? Sekarang kita materinya tentang bahasa Inggris nih, Riz. Oke, masuk. Masuk banget kan. Dan juga sekarang nih kita ketambahan satu narasumber. Satu narasumber lagi nih guys, siapa ya? Siapa sih kira-kira ya? Apalagi misterius banget ini orang. Bener dah, serius. Jadi langsung aja nih kita sambut Aditama dan Kaisar. Oke, sebelumnya terima kasih atas Aditama dan Kaisar sudah bersedia hadir di podcast kita kali ini ya. Ketemu lagi nih sama Egi sama Riris. Ketemu lagi kita, Dit. Sebelumnya gimana nih kabarnya? Masih belum sembuh. Waduh, sama banget. Aku juga belum sembuh nih. Kayaknya rasanya nggak ada bedanya ini. Tapi alhamdulillah bisa datang ke sini. Ya, alhamdulillah. Kalau Kaisar gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa, Sar? Sekarang lagi free sih. Belum ada kesibukan sama sekali ya? Belum. Adit. Aku masih belum selesai dengan perdunia materi mapel pelajaran sehari-hari karena walaupun udah kelas 12 tugasnya tetap digas sama gurunya. Oh gitu, masih sibuk-sibuknya sama tugas-tugas sekolah ya. Iya. Tolong ya Pak, Bu. Aduh. Oke, jadi langsung aja nih balik lagi ke sini, jangan jauh-jauh. Oke. Jadi di sini kami dari tim Posla mengundang kalian berdua untuk kita tanya-tanya nih seputar ya prestasi kalian di bidang bahasa Inggris lah ya. Ya, kita kali ini bakal ngulik kamu dan kamu soal bahasa Inggris gitu. Cus, langsung ke pertanyaan. Langsung aja. Oke. Bahasa Inggris ini kan terbilang cukup lumayan asing ya di lingkungan kita dan nggak terlalu banyak diminati. Nah, kita penasaran nih, gimana sih awalnya kalian suka dan tertarik sampai akhirnya terjun di bidang ini? Kalau aku sendiri, aku mulai tertarik bahasa Inggris sejak dari aku kelas 6. Waktu itu lagi viral banget lagunya Zayn Malik yang A Whole New World. Oh iya, tahu. A Whole New World. Gitulah pokoknya. Aku suka banget sama lagu itu. Dan aku mencoba untuk mengartikan setiap kata, setiap lirik yang ada di lagu itu. Aku jadi tahu apa artinya new itu baru, apa artinya world, dunia, dan lain-lain. Aku mulai ketagihan ngartiin lagu nih. Dan aku mulai ngartiin lah semua lagu-lagu favoritku. Dari situlah awalnya aku suka bahasa Inggris karena kecintaanku sendiri terhadap lagu. Oke. Gitu. Dari suka lagu tiba-tiba suka bahasa Inggris juga. Betul. Oke, gitu. Kalau Cesar gimana? Kalau aku sih dulu awalnya karena dari PAUD ya. Dari PAUD itu. Dari PAUD? Iya. PAUD, bro. Ya, jadi dulu itu megang HP dan dikasih tahu sama ibu aku cara download game di Play Store gitu. Jadi aku download lah game-game di Play Store dan memainkannya. Nah, tapi kan karena itu masih dulu banget ya. Jadi masih jarang nih game yang udah pakai bahasa Indonesia. Jadi ya pakai bahasa Inggris deh. Dan di situ pun aku penasaran nih, nggak tahu ini
bahasa apa kok kata-katanya asing gitu. Aku tanya lah ke ibu aku dan untungnya ibu aku bisa jawab gitu. Nah, dari situlah awal mula aku belajar bahasa Inggris. Dari PAUD udah which is. Iya. Gila, aku mah apa? PAUD masih ngapain coba? Lari-larian doang, serius ini. Iya, benar. Nah, terus berarti jadi awalnya tuh apa emang udah punya keinginan untuk terjun ke bidang ini atau cuma sekedar suka, hobi atau gimana sih? Kalau untuk aku dibilang hobi juga bukan, dibilang buat ngisi waktu luang juga bukan, karena bahasa Inggris itu udah jadi lifestyle keseharian kami. Jadi keseharian kita tuh nggak bisa dipisahkan yang namanya sama bahasa Inggris. Setiap kita tadi main game, setiap kita baca informasi dari internet, pasti ada 1-2 kata atau kalimat yang mengandung bahasa Inggris. Iya, benar-benar. Jadi istilahnya udah kebiasa sama yang namanya Inggris. Kita juga kadang nggak nyadar kan, kita menyisipkan 1-2 kata dalam bahasa Inggris di omongan sehari-hari kita. Nah, jadi bahasa Inggris udah jadi lifestyle. Gitu. Gitu loh. Lifestyle tuh kayak gitu, nggak cuma ngikutin FYP TikTok ya. Iya benar kayak. Gitu. Kalau Cesar gimana Car? Kalau aku sih ya karena itu ya. Tadi pertanyaannya. Itu apa namanya, tentang cuma sekedar hobi atau ingin menekuni itu. Oke, lanjut ya. Kalau aku dibilang hobi juga enggak, dibilang menekuni juga enggak ya, karena sama seperti yang telah Kak dibilang tadi, itu kan enggak sengaja ya kebawa ke lifestyle kita itu kan, main game gitu, sering berjumpa dengan orang luar ya, komunikasinya kan pasti menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Benar. Dan kalau baca-baca artikel gitu juga kan, karena itu masih dulu internetnya jadi masih jarang ya yang artikel-artikel bahasa Indo gitu kan. Kalau kalian ini kan udah bisa dibilang lumayan expert ya di bidang bahasa Inggris ini. Kalian ada rencana nggak mau ngelanjutin di perguruan tinggi gitu? Kalau saya pribadi iya, rencananya kuliah nanti saya mau ngambil jurusan sastra Inggris. Jadi sastra Inggris itu nggak cuma membahas tentang bahasa Inggris doang. Fokusnya sastra Inggris itu membahas tentang sastra-sastra dari para sastrawan yang terkenal. Misal bahas tentang novel, drama, puisi, musik, dan lain-lain. Banyak ya. Intinya juga kita juga membahas dengan linguistik, cara berbicara orang luar, juga teori sastra. Pokoknya nggak jauh-jauh sama yang namanya sastra. Jadi ya aku pengen mengulik lebih dalam apa itu Inggris, nggak cuma bahasanya doang, tapi kebudayaannya juga. Bagaimana cara penuturannya yang benar, bagaimana ragam penuturannya, sastra karya-karya para senimannya. Pengen aku kulik lebih dalam. Oke. Mantap bos. Bener-bener serius berarti ya kamu dalam menekuni ini ya. Saking cinta nih. Kalau kamu Sar? Kalau aku sih tidak ada rencana untuk melanjutkan ke perguruan tinggi selanjutnya ya, karena menurut aku itu bahasa Inggris yang ingin aku capai itu cukup sampai saat tes IELTS atau TOEFL gitu dapat nilai yang bagus itu, sehingga dapat digunakan untuk syarat pekerjaan. Kan syarat pekerjaan kan biasanya pakai TOEFL atau IELTS gitu. Nah, jadi ya bagi aku sih untuk bahasa Inggris cukup bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar, juga lancar, sehingga dapat berkomunikasi dengan seluruh orang di dunia gitu. Gitu. Jadi kamu belajar bahasa Inggris intinya cuma ingin untuk berkomunikasi aja, nggak lebih dari itu ya? Oke. Oh ya, dengar-dengar kalian berdua juga punya apa namanya, juga terjun ke bidang lain kan, selain bahasa Inggris mungkin, dan juga masih dalam lingkup akademik. Boleh nggak sih apa aja disebutin lah? Kalau aku sendiri selain bahasa Inggris, mungkin aku tertarik sama yang namanya geografi. Jadi rencananya November nanti aku ikut yang namanya NGC, National Geographic Competition. Apa itu? Yaitu kompetisi geografi tingkat nasional yang diadain sama UNY, Himpunan Mahasiswa Geografi UNY. Jadi ya begitulah, semoga doain aja semoga lancar ya. Amin.
Online itu. Iya online. Dari rumah pakai laptop sendiri bisa. Dan juga geografi itu nggak cuma sekedar ilmu doang bagi aku. Jadi geografi itu nggak cuma tentang batas-batas, garis-garis, wilayah-wilayah, nama-nama. Jadi menurutku tuh geografi itu adalah sebuah cara kecil yang dititipkan oleh Tuhan ke kita untuk mengenal lebih jauh tentang alam sekitar kita. Jadi Tuhan ini kan nyiptain alam semesta luas banget. Iya. Kalian pernah kepikiran nggak sih pengen melihat sisi bumi yang lain? Kalian pernah ngerasa bosan nggak sih di sini-sini mulu? Pengen nyoba keluar ke tempat yang lain gitu? Iya, merasakan pengen hal nyari pengalaman baru, pengen lihat tempat yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Ya benar, aku juga pengen hidup di matahari. Gitu. Oh, itu melawan itu kayaknya. Meleleh. Enggak lah. Iya, dan bagi aku tuh, dan ada hubungannya antara geografi dan bahasa Inggris juga. Aku cita-citaku buat biar bisa keliling dunia itu untuk menjelajahi seluruh kekayaan alam yang diberikan oleh Tuhan. Aku pengen melihat itu semua. Dasarku harus punya bahasa Inggris. Karena juga bahasa Inggris kan bahasa yang jumlah penuturnya paling banyak sedunia. Yaitu 1,5 miliar orang yang menuturkan bahasa Inggris di seluruh dunia. Jadi aku jamin di setiap tempat di dunia ini, di setiap tempat pasti ada yang bisa bahasa Inggris. Ya begitulah. Benar banget. Ya gitulah. Jadi antara geografi sama bahasa Inggris masih berkaitan kalau aku. Kalau selain geografi dan bahasa Inggris kira-kira apa lagi tuh? Ada nggak? Sebenarnya ada juga sih satu, astronomi. Geografi kan nggak jauh-jauh sama astronomi. Iya, benar. Dulu juga kelas 10 aku pernah ikut OSN astronomi. Waduh, gila Sama keren aku. banget. Banyak juga bisanya ya. Kamu juga Iya, astronomi? kelas 10 diajak sama Kak Bareng juga. ini aku sama saya bareng dulu. Oh, bareng. Heeh. Oh, baru tahu aku malah. Sama-sama pencinta astronomi. Iya. Ya, aku suka astronomi karena ya pernah nggak sih kalian tuh nyoba keluar waktu malam, udaranya sejuk gitu, adem, kalian ngelihat ke langit, ada bintang-bintang yang indah, ada bulan yang cantik, terus kalian foto gitu, upload ke story. Iya, sering malah. Iya, itulah. Merasakan Awal keindahan mulanya malam. tertarik sama astronomi itu karena aku sering foto-foto astronomi gitu, foto bulan, foto bintang. Aku mulai tertarik sama astronomi. Aku juga beli buku SN astronomi juga buat ngulik lebih jauh ilmu-ilmu astronomi. Tapi aku agak bad buruk lah at counting, menghitung. Jadi untuk soal-soal pertanyaan di mapel astronomi aku kurang lancar. Karena aku sendiri dasarnya nggak bisa, ya bukan nggak bisa sih, bad at counting. Bad at counting. Bad at counting. Ini buruk dalam menghitung. Iya. Ya, aku cuma bisa, bukan cuma bisa sih, aku lebih mengandalkan kemampuan hafalanku untuk menghafal berbagai teori, berbagai benda-benda, struktur-struktur untuk mengikuti OSN dan mendalami astronomi. Gitu. Jadi antara geografi, astronomi, dan bahasa Inggris masih berkaitan sama aku. Emang BTW emang di astronomi itu ada hitung-hitungannya? Ada bro. Iya. Jadi Gimana sih lu? kita itu kaget ya waktu OSN tuh kan, kita ini sebenarnya mempelajari astronomi karena rasa keingin-tahuan kita tentang bagaimana alam semesta ini bekerja. Iya, gitu. kan? Nah, jadi ya kita itu jarang gitu yang memahami yang hitung-hitungan gitu. Makanya pas OSN itu kok banyak hitung-hitungannya, jadi kaget kita. Taunya yang teori gitu. Iya, teori doang. ngertiku juga ya cuma isinya kayak gitu doang gitu loh, nggak banyak-banyak. Kayaknya Adit masuk sastra Inggris karena jauhin itu ya, hitung-hitungan ya. Benar sekali. gitu. Aku berusaha sejauh mungkin dari yang namanya hitung-hitungan. Gitu. Nggak apa-apa, kan mungkin ada bakatnya yang lain ya. pasti. Nggak mesti selalu gitu. Mendalami hal lain. Iya, benar-benar. Nah, kalau Cesar apa Sar? Bidang lain? Kalau aku selain bahasa Inggris itu ada geografi juga ya sama Kak Adit. Kalau aku latar belakangnya suka geografi ya karena dulu itu waktu PAUD kan aku main game ya. Nah, di gamenya itu ternyata ada banyak bendera dari negara-negara lain gitu. Nah, aku pun tertarik lah, rasa ingin tahunya muncul. Aku mempelajari, lihat-lihat dulu di Google Maps ini negaranya apa gitu, letaknya di mana gitu, dan cari tahu benderanya gimana gitu. Nah, itulah awal mulanya belajar geografi. Tapi itu lebih ke geografi teknik ya, karena tentang peta-peta negara gitu. Oh ya, benar-benar. Iya.
Selain itu? Ya, selain itu ada juga sejarah. Karena pas aku mempelajari negara-negara dari peta itu, aku tertarik juga. Wah, ini kenapa negara ini bisa ada gitu. Negara ini bisa ada, bagaimana asal usulnya dan bagaimana hubungan sejarahnya dengan negara lain gitu. Nah, jadi dari situ juga aku belajar sejarah. Oh, berarti bisa dibilang kamu ini orang yang suka mencari tahu Iya. hal-hal ya. Kepo orangnya. Orangnya kepo. Iya. Benar. Tapi keponya dalam hal bermanfaat Baik. ini. Dalam hal yang baik. Kalau untuk tokoh atau role model kalian saat ini siapa? Kalau boleh tahu. Kalau aku sendiri, tokoh yang menjadi inspirasiku buat belajar bahasa Inggris tuh ya dari para penyanyi, para boy band yang menjadi favoritku, yang menjadi penyanyi dari lagu-lagu favoritku sendiri. Iya, siapa Contohnya Louis Tomlinson. Kalian tahu Louis Tomlinson nggak? Siapa itu? Yang One Direction itu. Ya benar, yang One Direction. One Kan One Direction kan anggotanya ada 5. Tapi yang satu udah berpulang. Iya. Ada Liam Payne, ada Zayn Malik, ada Harry Styles, sama ada siapa tuh? Niall Horan. Nah, yang terakhir ada Louis Tomlinson. Aku suka dia karena suaranya tuh yang lembut gitu loh. Suaranya paling lembut dari One Direction. Suaranya lembut tapi bisa tinggi juga nadanya. Jadi aku suka dia. Aku suka One Direction gara-gara Louis Tomlinson. Dan gara-gara dia juga aku mulai nyari podcastnya dia. Aku nontonin podcastnya dia, nontonin podcastnya One Direction. Aku jadi biar bisa terbiasa juga sama slang English gaul. Oh, English gaul. Iya, selain dari One Direction juga aku juga biasanya nonton I Show Speed. Oh. I Show Speed. Oke. Mamang kecepatan. L kecepatan. Benar, L kecepatan. Karena dia kan orangnya kocak, hiperaktif juga. Iya. Sama beberapa waktu lalu dia juga datang ke Indonesia kan. Iya. Tapi aku nggak sempat nemuin dia lah. Karena tahu sendiri fansnya kan banyak banget. Banyak banget. Ke Jogja loh. Dan Ran. saya ke Jogja, apa deket. itu? Aku suka bahasa Inggris juga gara-gara dia. Juga belajar slang English sama dia. Slang. Iya, slang English gaul. English gaul. English gaul. Ya karena dia kocak juga, aku jadi suka lihat live-streamnya dia. Itulah kalau aku. One Direction sama I Show Speed. Kalau kamu? Kalau aku tokoh inspiratif dalam belajar bahasa Inggris itu kayaknya nggak ada ya, karena tadi kan latar belakangku belajar bahasa Inggris karena itu awal mulanya dari main game gitu dan penasaran dengan kata-kata bahasa Inggris gitu sehingga aku pun mencari tahu. Berarti Keren sih. keren ya. Belajar bahasa Inggris bukan karena lihat orang lain, tapi karena keinginan sendiri. Karena kita butuh gitu. Kalau respons dari orang sekitar kalian gimana? Dari keluarga atau teman? Waduh, kalau dari keluarga sendiri malah belum tahu nih kalau aku good at English. Beneran? Beneran. Jadi aku tuh kalau ikut sesuatu, ikut lomba-lomba ini itu nggak pernah ngabarin ortu. Jadi niatnya tuh aku nanti di saat aku udah dewasa, aku mau kasih surprise ke mereka kalau aku tuh bisa ini itu. Ya itulah. Ya biar bisa surprisein orang tua kalau aku punya banyak hal. Tapi semoga orang tuanya nonton ini ya. Iya, semoga. Langsung ketahuan ini. Aduh di spill. Langsung ketahuan. Nah, tapi kan kayak gitu, semisal kamu ikut lomba juara, dapat sertifikat atau semacamnya, itu berarti orang tuamu nggak tahu itu? Nggak tahu. Aku simpan di tempat aman biar orang tua nggak bisa bikin. Oh, gitu. Jadi aku siapin buat surprise kalau aku udah dewasa nanti juga buat biar mereka seneng gitu loh, menikmati masa tua mereka, jadi nggak usah khawatir lagi sama anaknya, karena anaknya udah punya bekal sendiri. Iya, benar. Berarti Aditama tuh anaknya apa itu namanya? Hidden gem ya. Ya, tersembunyi. Aku juga jarang-jarang sih ngomong sama orang tua aku, ya jarang curhat lah istilahnya, soalnya aku apa-apa dipendam sendiri dan aslinya juga aku bisa kok nyelesain masalahnya sendiri. Dan kalau reaksi teman-teman, reaksi kalian gimana? Ya enggak lah. Aku sih kayak setengah percaya gitu loh. Soalnya bahasa Inggris cuy. Baru iki sing orang aku kenal soalnya. Tapi keren banget. Iya, tetap keren. Setiap orang yang berprestasi itu keren. Kalau Cesar gimana, Sar? Kalau reaksi orang-orang di sekitarku itu, kalau dari keluargaku ya, keluargaku mendukung karena ya seperti yang telah aku bilang tadi kan,
aku belajar bahasa Inggris gitu tanya-tanya arti ke ibuku. Dan ibuku itu mendukung dan menjelaskan kepada aku bahasa Inggris gitu. Kalau teman-teman sendiri itu teman-teman juga mendukung karena banyak juga teman-teman yang belum tahu bahasa Inggris gitu tanya-tanya ke aku dan aku mengajarkan sebisanya gitu. Oke, jadi kan bisa dibilang nih ya kalian berdua itu udah banyak banget kan pengalamannya, udah bergudang-gudang ini, bukan segudang lagi ini. Sudah bergudang-gudang. Terus ada nggak sih kayak peristiwa atau kejadian tertentu yang paling berkesan buat kalian berdua itu dan buat apa kayak memperkuat tekad kamu untuk tetap menekuni di bidang ini? Mungkin kita bisa tampilin nih fotonya ya. Ada nih, ada. Apa ini? Ini waktu lagi di SMA 1 ini. Acara apa? Bentar. Jadi itu beberapa waktu lalu, bulan Agustus tanggal 20, kita diundang ke SMA Negeri 1 buat menghadiri seminar internasional. Wow. Seminar internasional dengan topik itu Development Goals dan juga Sustainable Energy. Dan narasumbernya ada 3 profesor, alumni SMA 1 juga. Dan di situ juga pesertanya nggak cuma dari Indonesia doang, ada yang dari Malaysia, Filipina, Singapura, ada juga Thailand. Wih, gila sampai mancanegara coy. Iya, dan juga seminar internasional. Dan di situ kami ada seorang narasumber profesor yang cukup menarik perhatian kami, yaitu Profesor Dr. Muhammad Aziz, karena dia tuh lulusan University of Tokyo. Kami terpukau lihat cara dia ngomong pakai bahasa Inggris. Coba tuh. Karena bahasa Inggrisnya itu keren banget gitu. Bener-bener accent logat Indonya itu udah nggak ada itu. Ya itu mungkin karena beliau juga lebih terbiasa gitu di luar negeri, jadi kebiasaannya kan ngomong bahasa Inggris terus. Kayak native speaker gitu. Iya, native speaker. Jadi kalau dari CEFR yang tentang mengetahui tingkat kelancaran bahasa Inggris, dia tuh udah di tingkat C2 atau profesional. Emang tingkatannya ada apa aja sih? Ada mulai dari A1. A1 ini yang paling dasar, beginner, pemula yang baru mulai belajar bahasa Inggris. Cuma bisa ngapalin kata-kata doang. Nah, yang kedua ada A2 atau elementary, menengah. Jadi orang ini udah bisa sedikit-sedikit nyusun kata yang dia tahu. Lalu yang ketiga ada B1 atau intermediate. Intermediate tuh ya sedikit bisa lah. Dia udah bisa nyusun kata-kata tapi belum bisa speaking dengan lancar. Ya. Dan yang keempat ada B2 atau upper intermediate. Jadi yang udah unggul yang udah lancar tapi belum terlalu unggul, jadi dia udah bisa speaking tapi masih terbatah-batah gitu. Iya. Yang kelima ada C1 atau apa tadi, advance, yang udah unggul gitu. Dia speaking bisa, nyusun kata bisa, ya pokoknya dia tuh udah pro banget tapi aksen Indonesianya masih kelihatan banget, bahasanya masih medok gitu. Iya, logatnya lah masih medok. Kalau yang C2 itu yang profesional. Jadi dia udah bisa nyusun kata, speaking, public speaking atau apapun itu, dan juga aksen Indonesianya udah nggak kelihatan lagi, udah nggak bisa dibedain sama bule. Udah kayak orang luar. Iya. Kalau kalian ada di kategori mana tuh? Kalau aku logat Jawanya masih medok, jadi mungkin C1 lah. Oke. Berarti itu keren loh, di satu tingkat di bawahnya loh. Logat Jawanya masih medok soalnya. Oke, lanjut aja nih ya. Kan mungkin dalam proses belajar ini kan kalian pasti pernah ngalamin kesulitan ya dalam mempelajari bahasa Inggris itu. Terus ada nggak sih hambatan yang sampai bikin kamu tuh pengen berhenti buat belajar bahasa Inggris? Terus gimana cara kamu untuk mengatasinya lagi atau untuk bangkit lagi dari permasalahan tersebut? Kalau hambatan sendiri dari aku sendiri ada 2. Yang pertama dari dalam diri sendiri, yaitu rasa malas. Malas. Dan dulu kan waktu masa-masa Covid, jadi kita seharian di rumah terus. Jadi enaknya tuh bangun tidur, sholat, terus mandi, lanjut tidur lagi, siangnya login. Login, enak banget. Jadi nggak ada waktu buat belajar bahasa Inggris gitu. Dan dari situlah aku mulai timbul suatu api di dalam hatiku.
kalau teman-temanku itu udah pada bisa ini itu, udah jago ini itu, lah aku kok masih rebahan aja. Jadi aku mulai menyadarkan diriku sendiri untuk jangan pernah malas lagi. Dan yang kedua, hambatan dari luar, karena kita dulu masa-masa COVID, jadi kita kan di rumah terus, jadi nggak bisa bersosialisasi dengan orang-orang luar. Dan aku juga waktu itu juga masih introvert banget, jadi aku nyari teman online itu masih ya nggak bisa diajak speaking gitulah, cuma chat doang tapi nggak berani ngomong gitu. Ya texting doang. Jadi aku nggak ada teman buat diajak speaking bahasa Inggris. Jadi nggak ada teman praktek gitulah, kan susah mau ngomong bahasa Inggris tapi nggak ada teman prakteknya. Iya. Harusnya kamu ikut OME loh. Kan banyak orang inter loh. Masih introvert aku, introvert sekali. Iya, apalagi zaman-zamannya COVID apalagi zaman-zamannya COVID. Kalau kamu? Kalau aku sih salah satu kendalanya ya sebenarnya mirip-mirip ya sama Kak Adit, yaitu yang paling mencolok itu rasa malasnya itu. Nah, jadi emang kadang itu karena ini cuma kebiasaan ya, jadi kadang jarang serius gitu. Cuma seberapa sering kebiasaannya ngomong bahasa Inggris gitu. Misal kalau pas lagi ngegame gitu dan ketemu orang luar, ya itu terjadilah komunikasi menggunakan bahasa Inggris gitu. Kalau misal lagi rebahan doang ya enggak. Gitu, jadi sebenarnya itu sih kunci kesuksesan, yaitu kedisiplinan dan konsistensi gitu. Artinya ini seperti Kak Adit, kan aku mulai bahasa Inggris itu dari PAUD tuh. Lebih dulu daripada Kak Adit yang dari kelas 6 gitu. Tapi buktinya sekarang lebih jago Kak Adit bahasa Inggrisnya. Ini menjadi bukti bahwa konsistensi dan kedisiplinan menjadi kunci kesuksesan. Iya, benar banget. Ngelawan rasa malas tuh sulit banget ya. Alias ngelawan diri sendiri itu sulit banget. Soalnya kalau udah males tuh udah enak terusan lagi. Terus bagi tips and trick dong buat teman-teman di rumah, gimana cara belajar bahasa Inggris dengan enjoy, seneng gitu. Mungkin bisa dari Cesar dulu. Ya, kalau metode dari aku sih yang aku pakai sendiri untuk belajar bahasa Inggris dengan enjoy, tenang. Ya ini cocoknya untuk buat orang yang nggak buru-buru ya, nggak buru-buru pengen cepet langsung bisa gitu. Ini dari kebiasaan aja sih, sama seperti yang aku lakukan dari kebiasaan. Ya kalian bisa seperti nonton film gitu yang ada bahasa Inggrisnya dan kalian terjemahkan satu-satu artinya apa gitu. Atau kalau mau yang lebih intens lagi, kalian kesehariannya ngomong pakai bahasa Inggris, termasuk ngomong ke diri kalian sendiri gitu, lagi batin gitu. Coba pakai bahasa Inggris. Kalau kata-katanya ada yang kalian nggak tahu, wah ini bahasa Inggrisnya apa ya? Langsung buka Google Translate aja, langsung ditranslate gitu artinya. Nah dari situ kan lama-lama jadi terbiasa gitu. Iya. Bener banget. Belajar nggak harus ikut les, nggak harus ikut bimbel gitu. Bisa dari mana aja. Kalau dari aku sendiri, yang jadi saranku sendiri cuma satu, kuncinya cuma satu, perbanyak kosakata. Jadi setiap kalian dengerin lagu, kalau aku sendiri dari lagu, setiap aku dengerin lagu dan ada satu kata atau dua kata yang aku nggak tahu artinya, aku catat itu di buku. Catat di buku, lalu cari tahu artinya, lalu dihafalin. Dan di setiap kata itu coba deh kalian bikin satu kalimat simple. Misal dari kata eat, makan. I eat in the kitchen. Ya gitulah, dibikin kalimat simple aja. Jadi setiap hari nyatet, dihafalin sampai kamu udah menguasai banyak kosakata. Intinya kalau kamu udah punya banyak kosakata,